Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Semoga sehat selalu, berbahagia, dan penuh dengan emosi positif. Ya, walaupun manusia itu tidak bisa lepas ya dari emosi negatif, tapi bukan berarti tidak bisa dimanajemen emosi-emosi negatif tersebut. Ya, oke. Eh, Jumpa di episode ke-6. Temanya masih berhubungan dengan tema yang episode 5 mengenai minder dan perfeksionis. Di episode sebelumnya kita sudah membahas dari sudut pandang psikologi ya, dari teori Alfred Adler dan dari jurnal penelitian. Hari ini kita akan melihat rasa minder ini atau kemudian perasaan di mana kita merasa tidak pantas dan sebagainya itu dari sudut pandang Islam. Rasa minder saatnya bangkit dengan mensyukuri potensi. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, rasa minder ini mungkin sekali ya berada dalam jiwa seseorang disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, seseorang berada dalam kondisi persaingan yang cukup keras, gitu ya. Misalkan persaingan dengan orang lain. Ya, dalam kompetisi-kompetisi tertentu, kita sangat mungkin merasa tidak lebih baik dari orang lain. Apalagi ditambah di masa kecil kita pernah mendapatkan overkritik dari orang lain sehingga kita berpikir negatif tentang diri kita sendiri maupun tentang kemampuan yang kita miliki mungkin tidak lebih baik dari orang lain. Sangat mungkin itu terjadi. Atau juga rasa minder ini sangat mungkin muncul dari pergaulan ya. Artinya bibit minder itu mungkin sudah ada sejak kecil, tapi terkuatkan lewat misalkan bullying, uh, body shaming gitu ya, dihina secara fisik, atau kemudian human behavior abusive lainnya ya, ditolak secara emosi, atau bahkan mungkin ada sisi-sisi kekerasan secara fisik dan sebagainya, itu sangat mungkin juga menyebabkan seseorang memiliki rasa minder. Atau minder itu juga bisa jadi muncul karena eh, distorsi kognitif ya, atau kesalahan dalam berpikir yang membuat seseorang minder tidak pada tempatnya. Misal, lihat orang lain berada pada strata ekonomi yang lebih tinggi, dirinya berada di bawahnya, dan itu membuatnya minder. Ya, di satu sisi itu wajar sih, tapi di sisi lain, minder yang berlebihan pada hal yang tidak seharusnya itu sebenarnya merugikan ya. Kita merasa lebih rendah dibandingkan orang yang lebih kaya dari kita. Padahal kalau dalam sudut pandang Islam, seseorang itu tingginya derajat, tingginya status bukan karena kaya atau miskinnya ya, tapi karena ada sisi-sisi ketakwaan dalam jiwanya. Tapi at least itu sangat mungkin membuat seseorang minder karena perbedaan suatu strata sosial atau strata ekonomi. Itu juga bisa. Atau bisa jadi minder ini terjadi karena kita punya eh, something di masa lalu ya, semacam kegagalan atau kemudian kita pernah punya masa lalu yang cukup kelam, ya gimana ya dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian mereka sudah gemilang sejak kecilnya gitu ya. Itu kan rasanya juga minder juga. Ya, atau mungkin ada hal yang pernah membuat kita gagal dan kemudian kita frustasi, kita serasa tidak ingin berjuang lagi. Ataupun kalau berjuang kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan minder. Anyway, minder ini juga bisa muncul dari ekspektasi yang terlalu tinggi ya dari orang tua di saat kita secara kapasitas belum mumpuni sebagaimana ekspektasi itu. Ya, kami pernah menangani klien yang modelnya seperti itu. Dia merasa belum cukup mampu, tapi ekspektasinya cukup tinggi terhadap dirinya ya, sehingga perasaan minder itu menjadi-jadi dalam dirinya dan kemudian itu mengacaukan emosi sampai muncul psikosomatis dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita menyikapi banyak hal tersebut kalau mau kita lihat dalam sudut pandang Islam? Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, di Al-Quran kita diajarkan untuk kemudian tidak menggunakan self-center, ya. Sebentar. Iya, dalam Islam kita tidak diajarkan untuk melihat segala sesuatu itu dengan self-center ya. Apa yang dimaksud dengan self-center? Seseorang itu kadangkala menimpakan sesuatu, membebankan sesuatu itu pada dirinya sendiri. Dia harus sukses, karena sukses itu tanggung jawab dirinya. Dia harus baik, karena baik itu tanggung jawab dirinya. Memang betul, ada porsi-porsi yang itu memang ikhtiar dan tanggung jawabnya kita. Tapi meletakkan hasil, meletakkan sukses utama itu pada diri kita, tentu itu kesalahan yang sangat besar.
Manusia itu hanya bisa mengikhtiarkan, menginginkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Tapi bicara tentang hasil, bicara tentang bagaimana apapun yang kemudian akan dia capai di masa depan, ya hasil akhirnya itu bukan di tangan dirinya, tapi di tangannya Allah sebagai penguasa paling tinggi, pemutus takdir yang paling agung, dan sebijak-bijaknya pemberi kebijakan pada kehidupannya manusia. Sehingga yang menarik dari rasa minder ini, orang-orang yang kemudian terlalu membebankan sesuatu kepada dirinya sendiri, banyak menuntut, banyak menyalahkan, overkritik pada diri sendiri, maka yang seperti ini akan sulit mengalami proses kebangkitan pada kehidupannya, kebangkitan dalam jiwanya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih positif vibes-nya. Terus harus gimana? Mari kita ubah dari self-center. Ya, kita terlalu banyak berharap pada diri sendiri. Kita terlalu banyak bertumpu dan mengandalkan diri sendiri. Mari kita hijrah menjadi ya value center. Ya, apa itu value center? Value center itu kehidupan di mana seseorang lebih banyak bertumpu pada nilai-nilai kebaikan, di mana value center ini ya pusatnya adalah pemilik value yang paling tinggi. Jawabannya adalah Allah. Ya, kita bertumpu pada nilai-nilai kebaikan, yang nilai-nilai kebaikan itu sumber utamanya adalah Allah. Maka dengan kata lain, ya, center hidup kita tuh bukan diri kita sendiri. Boleh kita menyebutnya selfless, ya. Kemudian kita ubah menjadi gitu ya, keadaan di mana kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka di Al-Qur'an ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, misalkan surat Yusuf ayat 83 atau Az-Zumar 54, mari sejenak kita lihat ayatnya. Misalnya ya, ini di surat Az-Zumar, ini dia surat Az-Zumar, kita coba cek ayatnya ke 53. Ya. Ada kalimat yang sangat menarik kalau kita menggunakan sudut pandang Allah center ya, artinya segala sesuatu itu mulanya adalah Allah dan berakhirnya pun hanya kepada Allah. Ya. Ayat ini dimulai dengan mengatakan dimulai dengan kata kul, katakanlah. Objek yang diajak bicara oleh ayat ini tentu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, Nabi diminta oleh Allah untuk mengatakan, gitu ya, kepada siapa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Ada kalimat menarik di sini, ya ibadi. Ada orang-orang yang kemudian teman-teman merasa sangat minder karena suatu alasan, sampai dia merasa tidak layak untuk bangkit. Sampai dia merasa kemudian semua yang dilakukan itu sia-sia. Sampai dia merasa kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu sudah terlalu banyak sampai dia tidak lagi punya posibilitas ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ayat ini ketika diawali dengan kata ya ibadi, ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah merangkul kita dengan gelar yang sangat luar biasa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, ketika ada nama seseorang atau sebutan seseorang nempel dengan eh, identifikasinya tuh ku gitu ya. Ku-nya ini tuh langsung reverse to Allah. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, itu seperti Allah ingin menunjukkan pada kita siapapun engkau yang merasa hidup terlalu minder dengan masa lalu yang mungkin kelam, dengan kegagalan yang pernah dicapai, dengan berbagai hal-hal fatal yang pernah dilakukan. Gitu ya, siapapun engkau, gitu ya, sepanjang engkau masih ingin kembali kepada Allah, maka akan dipanggil dengan ya ibadi. Wahai hambaku. Ini panggilan yang sangat istimewa sekali. Kenapa disebut istimewa? Karena dalam hidup ini ada manusia yang tidak menjadi hambanya Allah ya, hambanya HP gitu ya, hambanya perut, hambanya kekayaan, hambanya popularitas, macam-macam. Tapi begitu seseorang itu ditempelkan gelar namanya dengan Allah, maka itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini Allah mau memanggil dengan kalimat hambaku pada alladzina asrafu ala anfusihim, pada diri-diri yang telah melampaui batas. Ya, minder itu boleh, tapi kalau kebablasan namanya melampaui batas keminderan itu. Ya, perfect itu boleh, tapi kalau perfectnya sudah melampaui batas, itu juga namanya alladzina asrafu, dia udah kebablasan. Ya, salah itu boleh, nah, salahnya terus-menerus jadi pola hidup namanya kebablasan. Alladzina asrafu. Wahai orang-orang yang kemudian melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Mari kita lihat kalimat ini
belakangnya menggunakan kata min. Min ya. La taqnatu, jangan kalian putus asa mir rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Min ini menempati posisi yang sangat penting. Kenapa? Kita jadi tahu. Kalaulah kita merasa putus asa dengan diri kita sendiri, kalaulah kita merasa minder dengan apa yang pernah kita lalui dan sebagainya, it's okay. Kita perlu melakukan proses self acceptance dengan perasaan itu. Iya, saya minder dengan diri saya. Iya, saya minder dengan capaian saya. Iya, saya minder saya tidak progres. Iya, saya minder saya telah melakukan hal-hal yang telah melampaui batas. Oke, saya terima perasaan ini dan saya terima inilah diri saya. Proses acceptance sebagai manusia itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Acceptance itulah yang akan memberikan ruang secara psikologis kepada diri sendiri untuk mengakui bahwa inilah saya, inilah diri saya, inilah semua kekurangan saya, dan it's no problem. Why? Kenapa itu tidak lagi menjadi suatu masalah sepanjang kita mengakui salah dan segala kekurangan kita dengan segala rasa mindernya, itu nggak ada masalah di situ. Tapi kemudian ketika kita meresponnya dengan perasaan putus asa, nah itu yang salah. Gitu ya. Kenapa kata Allah, la taqnatu, jangan putus asa. Bukan dari dirimu sendiri. Karena Allah tahu ya, kalau kita ngelihat diri kita dicermin dengan segala bopeng yang kita miliki, kita udah putus asa, frustasi. Apa sih yang bisa diharapin dari manusia penuh bolong-bolong, bopeng-bopeng kayak gini? Nggak ada. Pasti kita akan putus asa karena kita menggantungkannya dari diri kita sendiri. Maka kata Allah, minnya ini tuh bukan min anfusikum, la taqnatu min anfusikum. Jangan putus asa dari diri kalian. Kan kalimatnya nggak gitu. Karena Allah tahu manusia tuh mungkin putus asa dari dirinya sendiri. Tapi Allah melarang kita putus asa dari rahmatillah, dari kasih sayangnya Allah. Kenapa begitu? Karena kasih sayangnya Allah itu amat sangat luas ya. Allah itu punya 100 kasih sayang, teman-teman ya. Ya, yang Allah bagi untuk kehidupan kita masih di dunia. Kalau teman-teman masih bisa mendengarkan Zoom, insya Allah teman-teman masih di dunia. Ya, kalau teman-teman masih bisa mendengarkan Zoom ini, eh, YouTube ini ya, teman-teman berarti masih di dunia. Ya, rahmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia itu sebenarnya cuma satu biji. Ya, satu biji. 100 dikurangi satu masih ada 99. Terus 99-nya taruh mana? Di akhirat. Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka, Allah menyelamatkan kita dari panasnya padang mahsyar, Allah menyelamatkan kita dari mencekamnya hari kiamat, Allah menyelamatkan kita dari macam-macam huru-hara akhirat gitu ya, sampai mengizinkan kaki kita menginjak surga, sampai dengan kemewahan dan kemegahan surga, itu nanti pakai 99 rahmatnya Allah. Allah memaafkan kita, Allah menganulir salah-salahnya kita, Allah mengangkat derajatnya kita di akhirat itu pakai 99. Jadi satu biji rahmatnya Allah itu diturunkan ke dunia, 99-nya itu masih tersedia. So, artinya ya, ketika Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmatnya Allah, Allah itu maha luas sekali kasih sayangnya sampai Allah tidak mengizinkan kita punya perasaan putus asa. Kalau putus asa dari diri sendiri mungkin, tapi kalau putus asa dari rahmatnya Allah, kita seperti mengatakan Allah itu bahkan tidak mampu memaafkan kita. Allah itu bahkan tidak mampu memperbaiki kehidupan kita. Allah itu bahkan tidak mampu gitu ya, menaikkan kualitas hidup kita. Allah itu bahkan tidak mampu memperbaiki masa depan kita. Itu seperti bernada kalimat-kalimat yang demikian. Kalau kita kemudian punya perasaan minder dan kita tidak mau bangkit, kemudian merasa hidup ini memang sudah tidak lagi layak untuk diperjuangkan. Kita seperti mengatakan Allah itu tidak mampu memperbaiki kehidupan kita. Padahal, ya itu semua salah. Allah sangat mampu untuk memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita karena Allah punya banyak sekali rahmat-rahmat yang sangat mungkin diberikan bahkan kepada orang-orang yang memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan. Jadi, minder itu boleh. Tapi kalau sudah berhadapan dengan rahmatnya Allah, kita ganti perasaan itu dengan optimisme yang luar biasa. Bahwa hidup sepanjang nyawa masih dikandung badan, masih ada potensi. Ya, potensi untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Hatta itu, gitu ya, sampai itu kita mendapatkan kehidupan yang gemilang, bukan karena diri sendiri, tapi karena rahmatnya Allah. Ya, kata Allah, gitu ya, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu memaafkan semua kesalahan kita. Allah itu juga memaafkan kesalahan orang lain. Allah itu memaafkan kesalahan semua orang. Jadi kalau melampaui batasnya, babnya adalah kita merasa terlalu banyak salah, ya apa-apa tuh disalahin gitu ya. Entah dikritik orang secara berlebihan, disalah-salahin dan sebagainya. Pada faktanya, tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Kalau sudah sampai sini, ya kita jadi tahu bahwa
eh, bukan apresiasi orang yang kita cari, bukan sekedar apa kata orang tentang kita, tapi kemudian yang kita cari adalah rahmatnya Allah. Bagaimana menjemput rahmatnya Allah? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada prinsipnya, ya, pada setiap amal itu terdapat rahmatnya Allah. Ya, prinsipnya pada setiap amal solih itu terdapat rahmatnya Allah. Jadi kalau kita merasa hidup kita itu minder, kita perlu melihat ya, rahmat Allah itu ada di mana. Jawabannya adalah pada setiap amal solih itu ada rahmatnya Allah. Tinggal bagaimana kita tahu cara menjemput rahmat Allah pada setiap amal soleh. Ya, amal soleh ini bisa kita mulai dari sholat, bisa mulai dari puasa seperti sekarang, baca Quran, tarawih, ya, dan sebagainya, sampai amal soleh yang hubungannya dengan manusia. Memaafkan, berbagi sedekah, berbagi buka puasa, kita tersenyum, kita merespon apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, semuanya berpotensi ada amal solehnya. Ya, kalau ada orang lain yang ngeselin, ya kita marah-marah gitu ya, maka sebenarnya kita telah melewatkan peluang untuk mendapatkan rahmat atau cintanya Allah. Ya, kalau ada orang lain ngeselin tuh marah tuh emang asik gitu ya. Tapi kalau sekedar kesel gitu, kamu tuh ngeselin sih gitu ya. Tapi kalau hubungannya sudah dekat, kalimat seperti itu kadang-kala nggak menyakiti ya. Tapi itu hanya curahan hati aja. Tapi kemudian responnya tetap positif ya, tetap senyum, tetap berhubungan dengan baik gitu ya. Cuman mengungkapkan kekesalan aja, tapi bukan berarti mau memusuhi. Kadang kalau udah dekat seperti itu, gitu ya. Maka perlu kita pahami yang namanya amal soleh itu bukan hanya pada sholat-sholat kita. Tentu itu jelas. Tapi kita perlu meluaskan makna amal soleh bahwa setiap respon yang kita berikan terhadap kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita itu pun bisa menjadi amal soleh. Maka dari itu teman-teman sekalian, pintar-pintarnya kita mencari peluang amal soleh pada setiap kejadian karena di situ ada rahmatnya Allah. Kita coba sedikit breakdown secara sederhana ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, misalkan seperti ini, manusia itu punya dua kecenderungan dalam merespon terhadap sesuatu. Kapan responnya bisa menghasilkan amal soleh kalau didominasi oleh respon ketakwaan? Ya, setiap kita punya dua potensi, namanya potensi takwa, satu lagi namanya potensi fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami anugerahkan pada dia dua potensi dalam jiwanya. Setiap kita lahir, setiap manusia lahir akan punya dua potensi ini, potensi takwa dan potensi fujur. Selalu. Tidak ada yang lahir seluruh hidupnya tuh buruk tuh nggak mungkin. Atau setiap ada orang lahir seluruh hidupnya tuh baik gitu ya. Dari sononya gitu ya. Pasti dia tetap bawa potensi fujur. Karena kata Allah, fa'alhamaha, dan kami anugerahkan pada jiwa itu, kami ilhamkan dua sisi ketakwaan, dua sisi, satunya ketakwaan, satunya fujur. Bagaimana biar setiap setiap respon kita itu menjadi amal yang mengundang rahmatnya Allah, yang memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki rasa-rasa minder, berubah menjadi optimisme untuk bangkit dan penuh kesyukuran. Caranya gimana? Kita meresponnya dengan jiwa takwa. Karena jiwa takwa itu pada hakikatnya akan melakukan proses tazkiyah atau membersihkan diri seseorang. Contohnya dengan cara seperti apa? Nah, di sini ya saya hanya akan men-spill pertama syakurun. Ya, salah satu jiwa takwa itu maknanya mengarah pada respon syakur atau suka mensyukuri. Yang namanya bersyukur itu tidak mesti pada hal besar. Justru kecantikan jiwa seseorang itu dimulai dari mampu mensyukuri hal kecil-kecil dalam hidupnya. Ya, hal kecil itu ya dari apa yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diraba oleh tangan, dicium oleh hidung gitu ya, dikecap oleh mulut, itu semua jadi bahan kesyukuran, itu bisa. Ya, itu bisa menjadi jalan rahmatnya Allah, bisa. Ya, teman-teman lihat bangun pagi ya, bangun pagi dengar alarm. Ya, terus ada orang bangunin dia sahur, sahur gitu ya. Kalau kita mau beranjak dari jiwa-jiwa yang minder, kemudian di masa lalu ada banyak hal yang kita melakukan sebagai suatu kesalahan, dikritik hebat, atau kemudian kita pernah jatuh dalam lubang-lubang yang mengerikan dan sebagainya, kita ingin meraih rahmatnya Allah, caranya gimana? Dari hal kecil dulu. Karena Allah itu ada pada hari-harian kita gitu ya. Nabi Ibrahim yang ngajarin. Alladzi yut'imuni wa yasqin. Allah itu yang ngasih saya makan, yang ngasih saya minum. Maknanya apa? Nabi Ibrahim itu ingat Allah sejak dari makan dan minum. Tidak harus nunggu hal ajaib datang gitu ya. Hal-hal besar datang baru ingat Allah. Tidak. Allah itu ada dalam keseharian kita. Dan menemukan
respon syukur itu nggak harus nunggu hal besar dulu. Hal kecil pun itu sangat mungkin menjadi latihan kebersyukuran terhadap Allah gitu ya. Maka kalau teman-teman bangun mendengar orang sahut-sahutan ya sahur sahur gitu ya, atau nanti dengar azan subuh, itu pun kita bisa mulai mendapat rahmatnya Allah dengan mengikhtiarkan kebersyukuran. Ya Allah, terima kasih telah memberi saya telinga yang bisa mendengar seruan-seruan seperti ini. Bangun sahur, seruan azan subuh, nanti ada orang tilawah pakai loudspeaker masjid, kitanya mendengar nasihat-nasihat kebaikan dari ustadz-ustadz, dari guru-guru kita. Saya bersyukur ya Allah, engkau karuniakan saya telinga. Saya bersyukur ya Allah, kau karuniakan tangan yang modelnya kayak gini. Yang kalau basah, dia nggak kayak spons cuci piring, nyerap air. Untung tangan ini nggak kayak gitu, gitu ya. Kalau kena air bisa dilap dan kering kembali. Terima kasih ya Allah. Sangat sederhana langkahnya, tapi itu akan melatih jiwa takwa kita. Sampai nanti ada kejadian yang lebih besar lagi ya, yang kemarin kita contohin gitu ya, sebagaimana guru kita bersama ya, Ustadz Syatori Abdul Rauf sering mencontohkan melihat hal yang positif pada hal yang negatif ya. Beli jeruk kalau kata beliau ya, sampai rumah dapatnya yang asem. Ya, kalau jiwa jiwa responnya mau jadi amal soleh ya respon pakai jiwa takwa. Caranya gimana? Alhamdulillah ya, kita yang dapat asem. Kok malah alhamdulillah kan rugi? Tunggu dulu. Dengan cara kita dapat asem, setidaknya kita telah menyelamatkan orang lain sebanyak 1 kilo, biar mereka nggak merasakan keasaman jeruk ini. Biarlah itu kita. Semoga menjadi nilai rahmat yang Allah berikan pada hidup kita karena kita telah menyelamatkan saudara yang lain, meskipun cuma 1 kilo dari jeruk yang asem. Kelihatannya sederhana ya teman-teman, tapi begitulah cara menjemput rahmatnya Allah. Mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah jiwanya progres. Ya, dia akan beranjak dari jiwa-jiwa yang super minder menjadi bangkit kembali karena menggantungkan hidup pada rahmatnya Allah bukan pada dirinya. Ya, everything itu akan terlihat lebih positif, walaupun itu nggak bisa langsung ya. Itu bertahap, jatuh bangun, pakai marah-marah dulu, pakai putus asa lagi, bangkit lagi. Itu proses aja. Tapi arah jalannya jelas, ya. Kemana dia? Dia akan merespon banyak hal, latihan-latihan kecil-kecil terus-menerus dengan jiwa takwa ini. Dari syakurun, soburun, raufun, rahimun, halimun gitu ya. Awabun, awahun, halimun, aminun, dan sebagainya. Tapi beda kalau semua hal itu disikapi dengan respon jiwa fujur ini. Makin-makin jauh dari rahmatnya Allah. Sudahlah kita minder, tapi semua hal itu dibikin mengeluh gitu ya. Misalkan ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan dengan keluh kesah. Tapi keluh kesah ini punya dua sisi. Ya, dia sisi positif dan dia sisi negatif. Sisi positifnya apa? Dengan berkeluh kesah, kalau ada sesuatu, kita langsung reverse tuh ke Allah, ya Allah, saya sedang sakit. Sembuhkan. Saya tidak bermaksud mengeluh dan membenci takdirmu. Saya hanya mengungkapkan isi hati, sembuhkan saya. Boleh mengeluh yang kayak gitu. Mengeluh yang nggak boleh. Kenapa sih ya Allah gitu ya? Saya udah keluarin duit gitu ya. Mana dapat jeruk asem. Ini kan nggak adil gitu ya. Nyalahin takdir dan sebagainya. Itu akan mengotori jiwa kita. Responnya negatif. Gitu ya. Maka pada orang-orang yang minder gitu ya, sudahlah jiwanya minder gitu ya, sudahlah direspon banyak hal dalam hidupnya dengan jiwa fujur. Makin-makin jatuh gitu ya, nggak minder aja kalau pakai jiwa fujur gitu ya, semua hal bisa jatuh, apalagi sudah punya potensi minder sejak awal. Itu kok lebih kaya ya, saya kok enggak gitu ya, wah gimana sih hidup saya kok enggak kaya, ngeluh lagi, tapi ngeluhnya secara negatif. Kenapa sih Allah nakdirin saya kayak gini? Itu kan jadinya saya minder, udahlah dia minder, udahlah nyalahin takdirnya Allah. Makin-makin roboh bangunan kejiwaan seseorang. Ya, biar nggak mengeluh gimana? Ada caranya. Ya, illal musholin, mereka yang sholatnya terjaga, diangkat jiwanya oleh Allah untuk diselamatkan dari jiwa-jiwa yang mengeluh. Nah, itu ada caranya. Di surat Al-Ma'arij ya, nanti boleh dilihat. Begitu teman-teman. Mohon maaf agak panjang untuk yang kali ini ya. Tapi semoga Allah memudahkan kita untuk memahami bahwa self-center itu tuh hanya akan menyulitkan ya. Yang benar adalah Allah center, segala sesuatunya kita gantungkan pada rahmatnya Allah. Cara mendapat rahmat Allah adalah pada setiap amal solih dari sholat, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah ya, berzikir, sampai ibadah-ibadah yang kemudian hubungannya justru dengan respon-respon kita terhadap hubungan kita dengan manusia. Ya, menerima, memaafkan, gitu ya, melihat sesuatu dari sisi positif, ya, merespon sesuatu dari jiwa takwa, itulah yang akan membuat rahmat Allah insya Allah diundang hadir dalam kehidupan kita. Dan rahmat itu mungkin saja bisa menjauh dari kehidupan kita kalau kita merespon segala sesuatunya dengan jiwa fujur atau potensi-potensi yang sebenarnya akan merobohkan jiwa kita dengan sikap-sikap negatif.
Dan yang wayangku, sampai jumpa di episode berikutnya. Episode 7 dan 8 akan kita running lewat Zoom, sehingga sepertinya tidak akan muncul ya di YouTube, tapi kita akan running bersama para peserta yang sudah mendaftar. Sejauh ini ada sekitar 60-an yang sudah mendaftar. Mari-mari, masih terbuka kesempatannya. Eh, Begitu juga dengan episode berapa ya? Kalau tidak salah sekitar episode 15 mungkin ya. Eh, itu juga akan lewat Zoom. Insya Allah kita akan mengundang pemateri lain jika memungkinkan gitu ya, mengenai eh, fitrah seorang lelaki dan persiapan menikah, bagaimana memahami lelaki, perempuan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.